Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video sejarah Kelenteng Hoktik Bio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Amar Fadila, nomor urut 17. Saya Naila Hanum, nomor urut 27. Saya Marisa Valencia, nomor urut 9. Saya Nelly Danita Putri, nomor urut 25. Saya Aisyah Nur Aini, nomor urut 1. Saya Izzah Kurniawan, nomor urut 16. Silahkan menyaksikan. Halo guys, tahu nggak sih Kelenteng Hoktik Bio yang berada di Jalan Cempaka nomor 13, Senepo Krajan 1, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Kelenteng Hoktik Bio ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman dahulu, kelenteng ini masuk ke wilayah Bagelen. Dulunya, kelenteng ini berupa aula kecil, lapangan, dan hanya terbuat dari bahan bambu yang digunakan sebagai base camp penjajah Belanda. Pada zaman itu, orang Cina di Indonesia dianggap sebagai komunis sehingga tidak diperbolehkan membangun bangunan yang berbau komunis. Sehingga dalam pembuatan kelenteng ini diberi patung Buddha agar terlihat seperti bangunan agama Buddha. Selain itu, struktur bangunan kelenteng juga dibuat tidak permanen dengan menggunakan bambu sebagai penutup tiang-tiang penyangga kelenteng dan masih beratap tumpang. Bangunan kelenteng ini merupakan akulturasi dari beberapa budaya, yaitu Jawa dan juga Cina. Kelenteng ini direnovasi menjadi bangunan permanen pada tahun 1988. Nah, pada tahun ini juga dibuat organisasi kepengurusan dan sampai saat ini sudah 4 generasi yang mengurus Kelenteng Hoktik Bio ini. Kelenteng Hoktik Bio ini bukan merupakan tempat ibadah umat Konghucu, tetapi lebih tepatnya sebagai tempat perkumpulan orang Cina di Indonesia. Di dalam kelenteng ini terdapat kepercayaan yaitu Taoisme yang dikenal sebagai agama rakyat. Taoisme adalah kepatuhan atau rasa hormat kepada tetua atau leluhur untuk memperoleh keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Taoisme tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki nabi, dan hanya berupa pemujaan kepada dewa-dewi. Orang Cina sangat menghormati leluhur atau tetua. Karena rasa hormat itu, orang Cina sembahyang kepada leluhur atau tetua yang dianggap sebagai pahlawan. Berbeda dengan agama Konghucu yang memiliki Tien dan Nabi. Guys, pada awalnya nama kelenteng ini bukan Hoktik Bio. Arti dari Hoktik Bio merupakan dewa yang dipercaya di kelenteng ini, dan Bio merupakan gambaran dari rumah ibadah pada zaman dahulu. Dewa-dewi yang berada di kelenteng ini bukan merupakan Tuhan, akan tetapi manusia biasa pada zaman dahulu yang dipercaya sebagai pahlawan.
Altar tengah merupakan tempatnya dewa-dewi Sangkoang Tati yang meliputi alam langit, tanah, dan air. Terdapat harimau di kelenteng merupakan tunggangan dari dewa bumi yang dipercaya dapat berubah wujud menjadi manusia. Lalu, terdapat patung Dewi Laut yang memiliki sejarah panjang menjadi seorang dewi. Terdapat juga dewa penyembuhan dan pengobatan yaitu Yang Shante, Dewa Kwan Kong yang merupakan dewa perang, Cho Sukong yang merupakan dewa pengobatan, Dewa Mun Jae-tekun merupakan dewa penglihatan. Terdapat 8 dewa dalam satu meja. Dahulu mereka adalah dewa-dewi di Nirwana, lalu diturunkan kembali ke bumi untuk mencari 7 dewa-dewi lainnya dan berbuat kebaikan di bumi. Dalam kelenteng ini, ada sumbu-sumbu yang selalu dinyalakan sebagai simbol kehidupan. Dan apabila sumbu yang dinyalakan itu tiba-tiba mati, maka dipercaya akan ada hal buruk yang terjadi. Patung dewa-dewi yang ada di kelenteng Hok Tik Bio ini sudah ada sejak tahun 1800 dan dibawa oleh orang Cina ke Indonesia. Patung-patung tersebut terbuat dari kayu yang diukir dan juga batu giok. Agama Taoisme itu berkembang di Cina jauh sebelum adanya Nabi Konghucu. Jadi kalau Untuk kesan P5 ini saya sangat berkesan sekali dengan adanya P5 ini, karena dengan P5 ini dapat membantu saya untuk dapat berlatih dalam membuat tugas seperti halnya makalah, mengedit video, dan melatih skill saya dalam mewawancarai orang-orang di sekitar, ke masyarakat, dan yang lainnya. Dan pesan saya untuk P5 kedepannya agar lebih inovasi lagi, jangan yang monoton seperti ini terus, yaitu dengan menambahkan sedikit kayak inovasi baru lah, agar tidak terus-terusan wawancara terus, dan itu sangat membosankan sekali. Sekian, terima kasih. Pesan dan pesan yang saya dapatkan dari proyek P5 kali ini yaitu, pertama, pesan saya senang karena dapat menambah ilmu dari hasil wawancara yang kelompok saya lakukan kemarin, yaitu mewawancarai narasumber dari kelenteng Hok Tik Bio. Di sana saya lebih mengetahui tentang sejarah dan asal-usul kelenteng tersebut. Selanjutnya, pesan untuk proyek P5 selanjutnya, semoga proyek P5 yang ada di Semanda ini bisa lebih berinovasi lagi, dan tidak hanya membuat makalah. Terima kasih. Kesan dan pesan saat melaksanakan proyek ini. Kesan saya adalah sangat mendalam. Suasana sakral dan aroma dupa menciptakan ketenangan, serta ornamen-ornamen tradisional menambah keindahan. Wawancara dengan pengurus kelenteng mengajarkan saya tentang nilai spiritual dan nilai budaya yang penting untuk dijaga. Pesan yang saya dapatkan adalah pentingnya menghargai warisan budaya dan memahami bahwa keberagaman kepercayaan memperkaya kehidupan kita. Sekian. Pesan dan pesan saya pada proyek kali ini adalah sangat menyenangkan sekali. Saya bisa belajar banyak dengan teman-teman saya. Tentunya saya bisa belajar banyak di kelenteng Hok Tik Bio, baik arsitektur, lalu agama yang ada di sana, kepercayaan, lalu dewa-dewi, dan masih banyak lagi. Lalu pesan saya untuk proyek kali ini adalah semoga kita bisa berinovasi untuk proyek kedepannya, dan juga kita bisa belajar lebih baik lagi dalam pembuatan karya ilmiah
dalam hal observasi, penelitian, dan juga pembuatan makalahnya. Terima kasih. Kesan dan pesan saya dalam B5 kali ini adalah: 1. Mengetahui tentang sejarah Kelenteng Hoktikbyo, terus Tridharma dan arsitektur Kelenteng Hoktikbyo. Pesan saya dalam B5 selanjutnya di Semanda adalah lebih menyenangkan dan tidak membuat makalah terus. Terima kasih. Baru-baru ini saya berkesempatan untuk mengikuti wawancara di Kelenteng Hoktikbyo, Kutoarjo. Saya merasa sangat terkesan dengan pengalaman ini karena tidak hanya mendapat informasi yang menarik tentang kelenteng tersebut, tapi saya juga merasakan atmosfer spiritual yang begitu kental. Keramahan staf kelenteng. Sejak awal saya disambut dengan hangat oleh staf kelenteng. Mereka sangat ramah dan membantu saya dalam proses wawancara. Pengalaman belajar yang berharga. Melalui wawancara ini, saya belajar banyak tentang sejarah, budaya, tradisi Tionghoa yang berkaitan dengan Kelenteng Hoktikbyo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas proyek dan juga mengeksplorasi wilayah Kutoarjo, yaitu Kelenteng Hoktikbyo. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.